Baik, jumpa lagi dengan Chandra Review Channel. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan sebuah tips dan trik bagaimana cara membuat power bank bisa lebih awet dengan cara sistem rechargingnya yang kita lakukan. Oke, ini power banknya, usia pakainya sudah 1 tahun, sampai sekarang masih awet. Sering saya gunakan untuk buat konten tes ya, hancur-hancuran power bank ini, tapi masih sehat walafiat. Oke, pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan mengganti kabel bawaan power bank. Nah, kita lihat struktur daya dari kabel dari input, maksudnya input power bank ini kan 90 watt. Nah, kalau recharging power bank jangan langsung diloskan pada input 90 watt, itu membuat sistem input tidak stabil. Biasanya yang buat tidak stabil itu pertama kali kita cas power bank, dia akan naik ke daya maksimal. Beberapa menit kemudian, mungkin sekitar 5 menit atau 10 menit dia akan turun. Nah, itu yang membuat tidak stabil. Nah, caranya jangan menggunakan kabel yang ampernya sesuai dengan spesifikasi ini, tapi turunkan kabelnya. Contoh, ini kabelnya secara bawaan power bank yaitu 6 ampere. Lihat ini ya. Sebentar, saya perjelas. 6 ampere. Cooltech. Oke. Kemudian ini mau saya ganti ke kabel 3 ampere. Tujuannya yaitu tadi agar membuat sistem recharging power bank Cooltech ini ketika kita proses recharging itu lebih stabil. Ini saya ganti 3 ampere, separuhnya. Oke. Secara adapter charger tidak apa-apa, kita kasih daya di atas itu tidak apa-apa. Tujuannya biar adapter chargernya tidak terlalu panas. Biasanya saya memberi saran naikkan 2 kali dari daya ini. Misalnya ini 90 watt ya, kasih mungkin 180 watt. Ini saya adanya 140 watt tidak apa-apa, karena sudah saya rem dari sisi kabelnya. Oke, langsung saya teskan. Oke, saya hubungkan. Pertama coba kita tes dahulu ya dengan menggunakan kabel bawaan. Dia nanti pasti akan mencapai pada titik daya maksimal. Sebentar. Nah, seperti ini. Nah, ini saya tes secara langsung, secara cepat ya. Nah, jadi ngobrol langsung saya teskan seperti ini. Nah, tidak usah menggunakan USB dokter karena sudah ada wattmeternya di power bank ini. Sebentar. Oke, lihat ini. Nah, saya tata dahulu. Nah, lihat. Start dari baterai 5%. Lihat, langsung dia naik ke titik daya maksimal 85 watt. Nah, ini dalam waktu 5-10 menit dia akan turun. Nah, itu yang membuat power bank rusak. Naik terlalu drastis, kemudian sebentar lagi turun. Nah, lihat ini. Sekali lagi. Dayanya, kalau pengen tahu struktur dayanya dia seperti ini. Nah, oke. Nah, ini akan saya ganti ke kabel 3 ampere. Tujuannya untuk ngerem daya itu biar dia stabil. Sebentar saya ganti dahulu. Nah, ini sudah saya hubungkan ke adapter chargernya 140 watt dengan menggunakan kabel 3 ampere dari brand Venson. Lihat, saya hubungkan. Nah, oke. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya. Pasti dia akan ngerem tidak sampai 85 watt tadi. Lihat, dia akan berhenti di 51 watt. Lihat ini. Nah, ini dayanya akan ya otomatis stabil, tidak terlalu drastis kenaikannya. Tapi dia akan berada di 51 watt ini dalam waktu lama. Oke, timernya saya nyalakan sekarang. Nah, ini seperti ini caranya yang bisa saya lakukan untuk membuat power bank itu usia pakainya panjang dengan cara menstabilkan daya, yaitu menurunkan kabelnya secara adapter charger. Tetap ya menggunakan adapter charger yang dayanya besar, tapi kabelnya yang dibuat untuk ngerem. Coba kita lihat dari sisi struktur daya. Secara volt dia tetap 20 volt, tapi ampernya yang turun sesuai dengan ampere kabelnya. 3 ampere maksimalnya. Ini 2,7. Nah, seperti ini. Nah, biasanya kalau saya melakukan speed charging power bank ini tidak ada 1 jam atau sekitar 50 sampai 60 menit, kurang lebih segitu ya. Saya agak lupa. Dia penuh. Nah, coba ini saya buat speed charging ya. Dengan menggunakan kabel 3 ampere ini dia membutuhkan waktu berapa menit? Oke, sudah saya nyalakan ini. Silakan ditunggu. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Oke, pertama kali kita lihat dahulu dari sisi daya. Lihat dayanya masih stabil di 51 watt, sama seperti pertama kali colok. Nah, lihat ini. Mungkin ada penurunan daya 0, sekian. Hampir cuma turun sacrit saja. Lihat. Sangat stabil sekali. Dalam waktu 30 menit power banknya juga terisi 85%. Nah, ini yang membuat power bank itu awet seperti ini. Kita bisa menciptakan sebuah daya yang stabil dengan cara modifikasi kabelnya, menurunkan ampere kabelnya. Misalnya ini ya, dikasih kabel 6 ampere, kita turunkan ke 3 ampere. Kabelnya kasihan, dia bebannya berat. Tidak, ini secara ampere 3 ampere. Lihat ini, saya lihat dari sisi ampere yang ada di sini dia cuma jalan 2,6 ampere.
Tidak berat. Secara voltase kabel ini 20 volt. 20 dikali 3 sama dengan 60 watt. Dia cuma jalan 2,6 ampere, 19,5 volt, sama dengan ini. Lihat. 51,3 watt. Nah, oke. Saya buktikan, coba dari sisi tingkat stabilan sudah teruji. Sangat jos sekali, membuat power bank menurut saya lebih awet. Oke, coba kita cek dari sisi temperatur. Power banknya inputnya 90 watt, tapi saya batasi ke input 51 watt. Lihat temperaturnya menjadi hangat normal. Mungkin kalau dikasih kabel 6 ampere, temperaturnya pasti panas, semakin panas. Kira-kira seperti itu. Lihat ini. Nah, oke. Kita lihat dari sisi adapter charger. Adapter chargernya 140 watt. Tak kasih beban 51 watt. Ringan. Oke, saya buktikan. Lihat ini. Cuma dia berada di angka 53 derajat Celcius. Lihat ini. Agak panas sedikit tapi tidak panas menyengat. Padahal ini adapter charger 140 watt loh ya. Bagaimana jika dikasih adapter charger 100 watt, pasti lebih panas lagi. Nah, itulah rakusnya power bank dalam menghisap sebuah daya. Oke, kabelnya mungkin panas karena dia kan bebannya tinggi atau ngerem buat atau ngerem daya gitu ya. Coba ini saya termokan, saya tempelkan seperti ini. Lihat ini. Ini lihat. Sudah hasilnya. Cuma di 39 derajat Celcius, hangat normal, tidak panas menyengat. Nah, sangat efektif. Selanjutnya, kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 49 menit. Lihat power bank-nya. Sudah terisi full 100%. Sekali lagi, dalam waktu 49 menit. Baik, jadi kesimpulannya untuk menciptakan sebuah arus yang stabil. Tujuannya untuk memperpanjang usia pakai sebuah power bank. Ingat ya, dampak dari penggunaan sebuah arus recharging power bank yang tidak stabil itu tidak bisa dirasakan secara langsung, karena ini baterai sebuah power bank biasanya kita rasakan mungkin sekitar 6 bulan atau 1 tahun ke depan. Usia pakainya semakin pendek karena penggunaan sebuah arus ketika recharging power bank yang tidak stabil. Yang dimaksud arus daya yang stabil itu bagaimana? Ya, dia itu berada di daya yang stabil dalam waktu yang panjang. Ukurannya ya beda-beda ya. Contoh tadi ketika saya teskan secara kabel charger bawaan pabrikan 6 ampere. Saya potong menjadi 3 ampere tadi menggunakan kabel dari brand Vention ini. Hasilnya itu dia ada batasan. Setelah colok langsung di daya 51 watt dan sangat stabil dalam waktu 30 menit. 31 watt terus stabil lurus gini. Mungkin ada penurunan cuma sakit gini. Nah, itu yang dimaksud dengan stabil. Beda ketika menggunakan kabel yang ukurannya ini 5 ampere. Contoh saya pernah melakukan tes pada kabel Baseus. Ini 100 watt 5 ampere dengan kombinasi adapter charger 100 watt Baseus. Dia langsung dayanya naik ke daya maksimal input power bank ini berada di sekitar 85 watt atau lebih. Tapi efeknya baik dari sisi power bank, adapter charger, dia panas dan tidak stabil. Pertama kali colok langsung 85 watt. Kemudian mungkin sekitar 10 menit dia akan turun drastis ke daya yang lebih rendah. Beda seperti yang saya lakukan tadi, dia dalam waktu 30 menit lah, dia 51 watt terus. Dan efeknya karena ada batasan input ya, sehingga power bank-nya dari input maksimal 90 watt dikasih 51 watt, efeknya kan dingin ke power bank, tidak terlalu panas, hangat normal. Mungkin agak panas dikit gitu ya. Lalu ke kabel juga tidak ada masalah. Dari ampere tadi, ampernya itu secara teori kabelnya 3 ampere. Dia cuma jalan 2,6 ampere, tidak terlalu panas ke kabel. Lalu ke adapter chargernya juga tidak terlalu panas, karena ini saya kasih adapter charger maksimalnya 140 watt, cuma ada beban power bank recharging tadi 51 watt. Temperaturnya tidak terlalu panas, di ring sekitar 50, sekian derajat Celcius. Teman-teman sering mengeluh ketika proses recharging power bank, adapter chargernya panas menyengat. Sering saya kasih saran untuk menaikkan daya adapter chargernya sekitar 2-3 kali dari beban power bank. Nah, berdasarkan tes speed chargingnya cuma ada beda selisih sedikit sekitar 10 menit ketika menggunakan kabel 100 watt 5 ampere adapter charger 100 watt. Dia full charging membutuhkan waktu ke power bank Cooktek ini ya
39 menit full charging ketika dayanya dimaksimalkan. Tapi ketika saya limit, tujuannya agar stabil dan temperatur baik power bank adapter charger lumayan dingin, membutuhkan waktu 49 menit. Dari 39 ke 49, cuma selisih 10 menit full chargingnya. Tapi manfaatnya, perkiraan usia pakai dari power bank ini panjang karena menghasilkan temperatur yang dingin dan daya yang stabil. Efeknya juga ke adapter charger juga awet karena temperaturnya tidak terlalu panas ketika recharging power bank ini. Mungkin itu ya yang biasa saya jelaskan dalam tes penggunaan kabel charger agar stabil dayanya ketika recharging power bank. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli power bank ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.